Hey teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Kemarin udah ngomongin film, sekarang mau kita review bola tandingan Roma melawan Torino. Masih 2 hari lagi, masih ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Tapi dengan beberapa kemungkinan yang ada, termasuk pergantian pelatih, yang paling mungkin adalah Roma ganti pelatih, tapi lihat dari waktu yang makin mendesak, kemungkinan untuk mengganti pelatih semakin kecil, tetapi nggak nutup kemungkinan juga. Nah, Ivan Juric akan melawan klub di mana dia dipecat dengan drama di kebutuhan dia ingin menambah kekuatan tim itu diabaikan. Torino yang sekarang kalau tidak salah dikomandoi oleh Paolo Valonoli, karena satu nama yang ya cukup baru tetapi tidak terlalu baru lah. Sama dia, seingatku dia hampir sama sangkatan dengan Rafael Panedoli. Nah, apa kekuatannya Torino? Kekuatan Torino sih kalau musim ini cukup bagus ya, dengan Illich, Ricci, Lazaro, Sanabria, Adam, Zabat, dan musim lalu dan masih ada di sekarang ada Zabata. Bagaimana kontrol dalam serangan balik menjadi sebuah kunci buat Torino untuk membobol lawan. Roma di bawah Ivan Juric awalnya berorientasi dengan serangan balik di zamannya Mourinho, habis itu pindah ke semi serangan balik di zamannya si De Rossi yang pakai ngomongin sepak bola atraktif yang diinisiasi si Luis Enrique. Tapi yang jelas adalah sekarang Roma sedang terburuk. Secara permainan sih nggak buruk-buruk amat, tapi yang konsep paling parahnya adalah satu: mereka tidak bisa mencetak gol. Diperbareng bareng dengan satu lagi kondisi adalah selain tidak bisa mencetak gol, juga tidak bisa memainkan bola pada saat sudah direbut. Permainan Roma, terutama di gelandang bertahan dan back, kurang bisa memperlama kondisi Roma dalam mengamankan permainan mereka. Ryan Chris, entah ini bisa disalahkan dengan satu dan dua pemain Bryan Cristante atau Leonardo Paredes, tetapi sebenarnya sejak zaman Mourinho itu ke biang kekalahan Roma, selain dulu musim lalu di sektor kiri, musim ini adalah di sektor tengah yang belum ketemu sih. Tapi ya kita harus terima kondisi itu. Dan apa yang harus dilakukan Roma dan Torino? Torino yang sudah jelas ya, kondisi mereka memang di atas Roma, tetapi yang harus dia maksimalkan adalah maksimal seri atau menang itu adalah sebuah realistis untuk Torino, sedangkan Roma harus menang untuk mendapatkan kepercayaan diri. Tidak peduli sekali lagi menang secara ugly win atau menang secara memuaskan. Walaupun musim ini memang ada kemenangan memuaskan ya. Dari 3 kemenangan yang diraih Roma, belum ada kemenangan yang benar-benar memuaskan. Untuk itu, Roma harus bermain dengan kapasitas yang ada. Hemoroso diragukan, El Shaarawy ada perkembangan perbaikan, tetapi ya
saya yakin Ivan Juric akan bermain lebih aman lagi, lebih tidak menggunakan emosinya lagi, tidak bisa lagi juga pemain menggunakan emosinya untuk terlalu menggunakan emosinya untuk bermain. Sekali lagi, pemain Roma dilarang menggunakan emosi yang berlebihan untuk pertandingan. Untuk itu catatan tentang kekurangan tim harus dipertimbangkan. Semua pemain semuanya harus terlibat. Bermain meminimalkan kesalahan juga harus ditekankan. Kalau perlu sayap tidak terlalu maju harus dikorbankan. Kalau perlu babak pertama melakukan sebuah tendangan spekulasi atau serangan sesekali, yang penting lebih lama menggiring bola atau memainkan bola di wilayah lawan harus bisa dipertimbangkan. Karena gaya bertahan semua lawan saat melawan Roma singkat aja, tutupin Dovi, persempit Pellegrini sama Dybala atau Zelensky, Alexis Marker untuk melakukan tusukan, selesai Roma. Tetapi jawabannya apakah harus pada jawaban itu? Saya tetap pada pendapat saya sebelumnya. Jikalau secara taktik tidak bisa dimaksimalkan, harus ada cara instan, harus ada taktik instan yang dilakukan. Apakah memaksa lawan bermain lebih lebar supaya banyak kesalahan di lawan untuk lemparan ke dalam untuk merusak gaya permainan, seperti lawan Dinamo Kiev, atau kayak kemarin sedikit pragmatis, andalkan sepak pojok dan perbaiki sundulan. Itu terserah Ivan Juric. Karena yang penting adalah main ugly win dulu, harus dikejar ugly win dan baru memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki. Karena dengan begitu posisi Ivan Juric akan aman, bukan sekali lagi bermain cantik. Menurut saya penulisnya tentu cantik kalau gak bisa meraih hasil bagus. Karena main cantik adalah salah satu alternatif. Kalau kita main cantik terus hasilnya kurang sukses, kepercayaan diri hilang. Jadi harus seimbang lah menurutku. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe Pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, dan ide, tulis di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silakan klik link Saweria di deskripsi. Akhir kata, terima kasih.